Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudhendra Budi, NIM 10542057314. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang menjalani blok CSL 5 tahun 2020. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan IVA, dalam hal ini inspeksi visual asam asetat, di mana tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya sel-sel abnormal atau sel-sel yang sedang menuju keganasan, dan tentunya hal ini, tes ini berfungsi untuk melakukan pra-screening lesi kanker dan screening kanker serviks. Baiklah, sebelum melakukan analisis pasien, saya akan menggunakan masker terlebih dahulu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Bu. Silakan duduk. Ibu, perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Yudhendra Budi. Saya adalah dokter yang bertugas pada kesempatan kali ini. Tapi Ibu, boleh saya tahu namanya dan Ibu siapa? Iya, Dok. Oh, Ibu Lia. Kita Ibu yang sudah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan IVA pada hari ini, Ibu. Iya, Dok. Oke, Ibu. Jadi di sini sebelum melakukan pemeriksaan IVA, terlebih dahulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya berharap Ibu menjawabnya dengan jujur dan sesuai kenyataan agar dapat membantu kami untuk menegakkan diagnosis dan memberikan pengobatan yang tepat pada Ibu. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit menyentuh hal privasi Ibu, tapi Ibu tidak usah khawatir, kami akan menjaga privasi Ibu sesuai profesional kami. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Dok. Tapi Ibu berapa umur tak? 30 tahun, Dok. 30 tahun di Ibu. Berapa lama menikah sama suami tak, Ibu? 4 tahun, Dok. 4 tahun ini. Baik Ibu, kalau sudah berhubungan intim sama suami tak, ada keluar cairan Keputihan biasanya, Dok. iya. Terus keputihannya Ibu berbau warna, berbau, Berbau juga biasanya, Dok. ada gatal kita rasa? Tidak ada, Dok. Oh, jadi berbau di Ibu. Iya, Dok. Kapan terakhir kita berhubungan intim sama suami tak, Ibu? 4 hari yang lalu, Dok. 4 hari yang lalu di. Sekarang sedang haid Ibu atau enggak? Enggak, Dok. Oh, enggak, Ibu. Oke Ibu, saya ulangi nih, kalau ada yang kurang mohon ditambahkan, kalau ada yang kurang benar mohon dibenarkan Ibu. Dengan Ibu Lia, umur 30 tahun, lama menikah sudah 4 tahun, kemudian ada keluar cairan putih selepas berhubungan intim dengan suami, kemudian cairan yang berbau, tidak terasa gatal, dan kemudian terakhir berhubungan dengan suami itu 4 hari yang lalu dan sedang dalam kondisi tidak haid. Ibu. Iya, Dok. Oke, baik Ibu, di sini setelah melakukan tanya kepada Ibu, kami akan melakukan pemeriksaan IVA Ibu, dalam hal ini inspeksi visual asam asetat, di mana tes ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini apakah ada sel-sel abnormal atau sel-sel keganasan Ibu. Jadi di sini kita akan mendeteksi secara dini apakah Ibu terkena kanker serviks atau tidak Ibu. Nah, pemeriksaannya adalah Ibu akan mengosongkan kandung kemih Ibu terlebih dahulu di toilet yang sudah kami sediakan. Kemudian Ibu akan berbaring dengan lutut tertekuk, dan Ibu akan melepas pakaian Ibu bagian bawah. Nah, setelah itu mungkin kami akan memasukkan alat yang namanya cucur bebek. Mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman Ibu, tapi Ibu tidak usah khawatir, kami akan melakukannya dengan seprofesional mungkin. Baiklah Ibu, apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Dok. Oke Ibu, kalau begitu silakan kita kosongkan kantung kemih tadi toilet yang sudah disediakan. Saya akan mempersiapkan alat dan bahannya di Ibu. Baiklah, di sini saya akan melakukan persiapan alat dan bahan. Di mana alat dan bahannya adalah sebagai berikut: ada rubikan gel, terus ada handscoon, ada larutan DTT, larutan alkohol, kapas, lidi, kasa steril, kemudian ada duk steril, kemudian ada cucur bebek, kemudian ada tampon tang. Nah, setelah melakukan persiapan alat dan bahan, saya akan mempersiapkan lampu sorot ke arah pasien agar penerangannya lebih bagus. Setelah melakukan persiapan lampu sorot, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Oke.
setelah melakukan cuci tangan dan mempersilahkan pasien berbaring, pasien sudah berbaring dalam posisi laparotomi dan sudah melepas pakaian bagian bawahnya. Nah, dan setelah itu saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Oke, setelah saya menggunakan handscoon, pertama-tama saya akan melakukan disinfeksi pada bagian area sekitar vagina pasien dengan menggunakan kapas potang dan kapas. Kemudian saya celupkan ke larutan DTT, lalu saya lakukan disinfeksi dan saya buang ke sampah medis. Kemudian setelah itu saya akan memasangkan duk steril pada pasien. Nah, setelah memasangkan duk steril, saya akan melakukan inspeksi. Nah, di mana saya akan menginspeksi bagian valvula dari pasien, di mana apakah ada benjolan, apakah ada tanda-tanda radang, apakah ada tanda-tanda infeksi. Kemudian setelah melakukan inspeksi, saya akan melakukan palpasi. Nah, di mana untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan, apakah ada benjolan dan tanda-tanda radang. Setelah melakukan inspeksi dan palpasi, kemudian saya akan memasukkan cucur bebek ke dalam vagina pasien. Nah, sebelum memasukkan cucur bebek, tentunya saya akan memberikan rubrikan gel pada cucur bebek tersebut. Nah, cucur bebeknya saya akan masukkan dengan arah vertikal, kemudian akan saya putar ke arah horizontal, lalu saya kunci. Nah, setelah saya kunci, apabila ada yang menghalangi lapangan pandang, maka akan saya bersihkan menggunakan kasa steril yang dicelupkan pada cairan DTT tadi. Oke, setelah itu saya akan membuang kapasnya ke timba medis. Nah, setelah itu kita akan melakukan inspeksi pada porsio pasien. Nah, di sini apabila kita melihat menemukan gambar yang seperti ini, berarti ini serviksnya normal. Nah, apabila ini sudah berdarah atau ada ini seperti ini ada benjolan, maka tesifanya harus kita hentikan. Kemudian setelah melakukan itu dan dalam hal ini didapatkan serviks dari pasien itu normal, saya akan mencari KSK. Nah, apabila KSK tidak nampak, kemudian saya akan menggunakan kapas lidi yang dicelupkan kepada asam asetat. Kemudian saya akan oleskan di sekitar serviks. Nah, apabila terdapat acetoide, maka kita perhatikan ATP-nya apakah reguler atau irregular. Namun pada pasien normal tidak akan ada reaksi apapun setelah ditunggu kurang lebih sekitar beberapa menit. Nah, setelah kita sudah menunggu beberapa menit dan sudah dioleskan asam asetat, kita lepas cucur bebek yang tadi. Setelah itu kita lepas sterilnya, kemudian kita minta kepada pasien untuk menggunakan kembali pakaiannya. Tapi ibu, pemeriksaannya sudah selesai, kita bisa kembali ke meja pemeriksaan dan kita gunakan pakaian ibu. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Oke,
setelah melakukan cuci tangan, baik Ibu, di sini sudah kita lakukan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat dan alhamdulillah kita tidak menemukan sel-sel abnormal pada serviks Ibu. Jadi Ibu, insya Allah kondisi Ibu sekarang normal Ibu, tapi untuk lebih lanjut mungkin Ibu bisa rajin-rajin memeriksakan di kemudian hari Ibu. Baiklah Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Berapa bulan tadi itu dok? Mungkin Ibu bisa melakukan pemeriksaan 6 bulan sampai 12 bulan ke depan Ibu. Oh iya dok. Oke Ibu, masih ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada nih dok. Baiklah Ibu, terima kasih banyak nih Ibu. Ya, Semoga makasih, sehat Dok. selalu. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan pap smear, di mana pemeriksaan pap smear bertujuan untuk mendeteksi sel-sel abnormal pada serviks sekaligus untuk sebagai pra-screening pralesi atau screening untuk kanker serviks itu sendiri. Baiklah, sebelum melakukan analisis saya akan menggunakan masker terlebih dahulu. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, silakan duduk Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Dr. Ahmad Hendra Begudi. Saya dokter yang bertugas pada kesempatan kali ini. Baiklah Ibu, boleh tahu dengan Ibu siapa? Lia dok. Oh, Ibu Lia, kita Ibu yang sudah dijadwalkan untuk melakukan tes pap smear hari ini di Ibu. Iya dok. Baiklah Ibu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan saya harap Ibu menjawabnya dengan sesuai kenyataan untuk membantu kami menegakkan diagnosis dan memberikan perawatan yang tepat pada Ibu. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit menanyakan tentang privasi Ibu, tapi Ibu tidak usah khawatir karena kerahasiaan Ibu akan kami jaga. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sih dok. Oke, terima kasih banyak Ibu. Boleh tahu berapa umur Ibu? 35 tahun dok. 35 tahun di berapa lama mungkin menikah Ibu? 5 tahun nih dok. 5 tahun di baik Ibu, mohon maaf kalau selepas melakukan hubungan intim bersama suami, apakah ada cairan keputihan yang keluar Ibu? Iya ada dok. Bagaimana? Apakah berbau Ibu? Iya berbau dok. Berbau di apakah disertai dengan rasa nyeri Ibu? Enggak nih dok. Oh iya. Ada perubahan warna yang kita Tidak ada nih dok. Tidak ada di. Iya. Baik Ibu, mohon maaf lagi. Kapan terakhir kita melakukan hubungan intim sama suami kita Ibu? 3 hari yang lalu dok. 3 hari yang lalu di. Ibu sekarang sedang dalam kondisi haid atau tidak Ibu? Tidak, tidak. Oh, tidak di. Baiklah Ibu, saya ulangi dengan Ibu Lia, umur 35 tahun. Kemudian Ibu sudah menikah selama 4 tahun Iya dok. dengan suami. Kemudian tidak ada cairan yang keluar setelah berhubungan dengan suami, tapi tidak berbau dan tidak nyeri. Iya. Kemudian Iya, berbau tadi dok. oh berbau di, sorry Ibu, berbau tapi tidak nyeri. Kemudian tidak ada perubahan warna di. Iya dok. Kemudian Ibu terakhir melakukan hubungan intim itu 3 hari yang lalu bersama Iya. suami. Kemudian Ibu sedang dalam kondisi tidak haid. Iya. Baiklah Ibu, di sini kami akan melakukan pemeriksaan pap smear. Tujuan pemeriksaan pap smear itu adalah untuk mendeteksi dini adanya kanker serviks Ibu. Jadi kita akan mengetahui apakah ada sel-sel abnormal pada serviks Ibu. Nah, proses pemeriksaannya itu nanti sebentar saya akan minta Ibu ke toilet untuk mengosongkan kantung kemihnya Ibu. Kemudian setelah Ibu saya akan persilakan berbaring di meja pemeriksa dengan posisi litotomi dan lepas pakaian bawah Ibu. Setelah itu saya akan memasukkan alat namanya cucur bebek Ibu. Kemudian saya akan mengambil beberapa jaringan dari dalam vagina Ibu untuk kemudian nanti jaringan tersebut akan saya kirim ke lab agar bisa mendiagnosis tentang keluhannya Ibu. Mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, tapi Ibu tidak usah khawatir karena pemeriksaannya kita lakukan di dalam ruangan tertutup. Dan kami akan menjaga privasi Ibu dan tindakan-tindakan yang kami lakukan akan mengurangi rasa ketidaknyamanan Ibu. Baiklah, apakah Ibu bersedia? Iya bersedia sih dok. Oke, kalau begitu silakan ke toilet Ibu. Saya akan mempersiapkan alat dan bahan dan melakukan cuci tangan. Iya dok. Oke. Di sini saya akan melakukan persiapan alat dan bahan. Tentunya ada cucur bebek, kemudian ada larutan DTT, ada handscoon, kemudian ada alkohol, kemudian ada rubrikan gel,
ada duk steril, kemudian ada apron, kemudian ada handuk kering, kemudian ada kasa steril, kemudian ada kaca objek. Oke. Nah, setelah melakukan persiapan alat dan bahan, saya akan melakukan menyorotkan lampu agar cahayanya cukup untuk melihat kondisi pasien. Nah, setelah menyiapkan lampu sorot, saya akan menggunakan apron lalu mencuci tangan. Oke, setelah melakukan cuci tangan, saya akan menggunakan handscoon.
saja pemeriksaan. Oke Ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan Pak Munir. Kemudian sudah mengambil bagian jaringan pada servistat yang sudah diletakkan pada kaca objek ini. Untuk menunggu hasilnya, saya akan mengirim ini ke bagian lab patologi anatomi, dan beberapa hari lagi mungkin hasilnya akan keluar. Setelah hasilnya keluar, saya akan menghubungi. Jadi masih ada yang ingin ditanyakan Ibu? Oh iya, ada dok. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima Terima kasih dok. Oke, demikianlah pembuatan video tentang IFA dan Pak Munir. Apabila sejak awal video sampai akhir video tentunya banyak kehilapan kesalahan yang saya lakukan, kepada sesama hamba Allah saya mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Bila bisa bilang